Halo Sobat Belajar, kembali lagi bersama saya Angelina Liusvia dengan NIM 20212124. Di sini saya kembali dengan pembahasan baru, yaitu penataan daerah otonom, di mana penjelasan ini akan saya ambil dari referensi atau buku yang berjudul Peta Konsep dan Desentralisasi Pemerintahan Daerah. Nah, teman-teman, daerah otonom itu ternyata berasal dari pemahaman yang meluas atas pengertian daerah yang dipahami sebagai area, teritorial, atau kekuasaan atas luas tanah tertentu. Daerah dalam penafsiran ini dipahami sebagai teritorial fisik berupa lahan, dataran, tanah dalam batas-batas fisik tertentu yang berada dalam wilayah kekuasaan tertentu. Daerah otonom kemudian ditafsirkan sebagai kekuasaan terhadap apa saja yang berada di atas atau di dalam teritorial tersebut. Nah, jadi secara inti atau singkat, daerah otonom ini merupakan suatu wilayah atau daerah di mana daerah ini dikuasai oleh pemimpin atau pemerintah dan masyarakat yang ada di dalamnya. Jadi tidak diikut campur oleh wilayah lain atau daerah lain. Namun daerah otonom tetap diawasi ataupun diwadahi dan didukung oleh pemerintah pusat. Jadi daerah ini bebas untuk mengatur keadaan ekonomi, sosial, dan lain sebagainya di dalam daerah dan wilayah mereka. Nah, berikut kita masuk kepada penafsiran pertama, yaitu penafsiran yang pertama tentang daerah otonom dipengaruhi oleh pendekatan yang lebih berorientasi pada orang atau pada manusia. Daerah otonom dimaknai sebagai kumpulan orang yang secara satu kesatuan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Nah, daerah otonom ternyata memiliki banyak istilah, di mana istilah di negara Belanda yaitu adalah Gemeente, istilah di negara Jerman yaitu Gemeinde, istilah di Prancis yaitu Commune, dan juga di daerah Skandinavia juga yaitu Kommune, teman-teman. Tapi ternyata semua istilah mengenai daerah otonom ini, dari sekian banyak istilah ini, memiliki arti yang sama, yaitu adalah community, yang berarti masyarakat atau sekumpulan orang. Berikut kita masuk kepada variabel penataan daerah. Daerah ternyata memiliki pembeda daerah berdasarkan karakteristik kawasannya, yaitu kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan. Pada dasarnya merupakan salah satu contoh penentuan batas daerah berdasarkan pola spasial kehidupan sosial dan ekonomi, di mana kawasan perdesaan dengan karakteristik sosialnya yang bersifat paguyuban dan karakteristik ekonominya yang didasarkan pada sektor agraris berbeda dengan kawasan perkotaan yang memiliki karakteristik sosial bersifat patembayan dengan karakter ekonomi yang dominan di sektor jasa. Nah, jadi dapat dilihat pembeda daerah perdesaan dan perkotaan itu terlihat di bagian sosial, faktor sosial dan faktor ekonominya, di mana di daerah perdesaan lebih ngayomi, lebih klasik dibandingkan dengan daerah perkotaan lebih modern dan bersifat kekota-kotaan. Dalam penjelasan itu saya mengatakan mengenai batas daerah, ya teman-teman. Jadi batas daerah ini ada menurut Smith pada tahun 1985 yang mengungkapkan bahwa batas daerah yaitu sebagai penentuan pola spasial kehidupan sosial dan ekonomi, rasa identitas politik, dan efisiensi pelayanan publik. Penentuan batas daerah dibutuhkan karena pada dasarnya
batas daerah akan mempengaruhi administrasi publik, sehingga berpengaruh pula pada akhirnya pada pola spasial kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang ada di dalamnya. Nah, di dalam menentukan batas daerah tidak selalu mudah dan mulus. Jadi ada juga beberapa hal atau faktor-faktor yang dapat mengaburkan batas-batas pola spasial kehidupan sosial dan ekonominya seperti hal ini, yaitu perkembangan moda transportasi dan teknologi informasi dan komunikasi telah dan dapat mengaburkan batas-batas pola spasial kehidupan sosial dan ekonomi. Nah, di dalam kondisi seperti ini, apa yang dapat kita lakukan dan bagaimana caranya kita menyikapi dan mengatasinya? Ternyata dalam kondisi seperti ini, kesatuan dalam rasa identitas politik dapat kita perhitungkan. Bahkan di beberapa daerah, rasa identitas politik bahkan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan batas daerah. Jika suatu masyarakat benar-benar merasa menjadi satu kesatuan politik tertentu, maka mereka dapat menuntut daerah otonom tertentu dengan batas-batas sesuai dengan kesatuan identitas politiknya. Nah, pada umumnya identitas politik tidak ditentukan oleh penguasa partai politik tertentu di dalamnya sebuah komunitas, namun dipicu oleh kesamaan dalam faktor lainnya seperti agama, etnis, suku atau budaya, dan hal lainnya yang berkembang menjadi isu politik yang sangat sensitif, sehingga menjadi tekanan politik yang kuat dengan identitas politik tertentu, sehingga menuntut penentuan sebagai daerah otonom tersendiri. Jadi dengan adanya alasan-alasan atau faktor-faktor itu dapat membuat suatu wilayah menjadi daerah otonom. Jadi mereka dapat menentukan batas-batas tertentu dan menjadikan wilayah mereka menjadi daerah otonom. Nah, di dalam melakukan pada batas daerah dan melakukan atau menjadikan sebuah wilayah menjadi daerah otonom, yaitu ada pertimbangan. Sini terdapat 2 pertimbangan. Yang pertama, pertimbangan efisiensi ekonomi. Nah, pertimbangan efisiensi ekonomi ini seperti apa sih? Oh iya, pertimbangan efisiensi ekonomi yang menjadi dasar bagi penentuan batas daerah meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah perhitungan tentang biaya perjalanan dan komunikasi rendah sehingga menyebabkan efisiensi dan baiknya pelayanan publik dan koordinasi pemerintahan. Nah, batas daerah yang terluas akan menyebabkan biaya koordinasi baik dalam bentuk transportasi maupun telekomunikasi menjadi lebih mahal dibandingkan batas daerah yang lebih sempit. Lalu yang kedua adalah sejauh mana pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan finansial, tanah, dan sumber daya lainnya dari dalam daerahnya sendiri sehingga dapat meminimalkan ketergantungan ekonomi dari susunan pemerintahan di atasnya atau bergantung pada daerah lain. Lalu yang ketiga adalah meminimalisasi biaya eksternalitas yang berasal dari daerah lainnya sehingga dapat menyebabkan biaya tambahan bagi suatu daerah. Nah, jika sebuah aktivitas masyarakat tertentu membawa dampak negatif yang ditanggung oleh masyarakat lainnya, maka jika seharusnya beberapa masyarakat tersebut dikumpulkan dalam satu daerah otonom sehingga biaya penanggulangan dampak negatifnya tetap ditanggung oleh daerah yang sama. Jadi diusahakan masyarakatnya disatukan dalam satu tempat agar penanggulangannya atau penyelesaiannya dapat diselesaikan oleh daerah yang sama. Jadi tidak menyebar atau diselesaikan oleh banyak daerah begitu. Lalu yang keempat adalah kemampuan melakukan
fasilitas kolaborasi dan koordinasi di antara berbagai jenis pelayanan yang diberikan dan lembaga pelayanan yang ada. Kemampuan ini sangat penting untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Nah, yang kelima yaitu adalah kemampuan untuk menyesuaikan wilayah dengan lembaga-lembaga swasta, masyarakat, dan pemerintah beserta berbagai kepentingan terkait untuk memfasilitasi kerja sama dan koordinasi guna kepentingan bersama dan interdependensi antar lembaga tersebut. Nah, hal ini berarti dibutuhkan kapasitas untuk menjalankan tata pemerintahan yang baik, yaitu good government dalam suatu daerah otonom. Nah, prinsipnya adalah bahwa daerah otonom tidak semata bergantung pada pemerintah daerah karena banyak unsur di luar pemerintah yang dapat secara bersama-sama memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Dengan pertimbangan ini, maka menghitung kapasitas daerah dalam suatu batas tertentu juga harus menghitung modal sosial dan modal swasta yang berada di daerah tersebut. Nah, itu merupakan pertimbangan dalam segi ekonomi. Jadi yang kedua ini adalah pertimbangan efektivitas demokrasi. Nah, pertimbangan ini merupakan penetapan batas daerah otonom diharapkan mampu menjamin beberapa hal. Yang pertama, di sini ada 5. Yang pertama yaitu batas daerah yang tepat akan mampu mengeksplorasi dengan tepat tentang apa saja yang diinginkan oleh para pemilih. Yang kedua adalah batas daerah yang tepat akan menjamin keterwakilan yang adil bagi kaum minoritas. Seringkali batas daerah memiliki korelasi yang kuat terhadap pembagian daerah pemilihannya atau dapat kita katakan dapil. Batas daerah umumnya ditentukan untuk kepentingan administrasi pemerintahan, sementara daerah pemilihan sebenarnya lebih berorientasi pada keterwakilan dalam proses politik berbagai kelompok masyarakat. Nah, yang ketiga adalah mudahnya aksesibilitas penduduk dalam memilih anggota dewan dan pejabat pemerintah daerah. Nah, batas daerah memang harus memperhatikan banyak hal termasuk faktor geografis, persebaran pemukiman penduduk, kemudahan transportasi, dan lain sebagainya. Aksesibilitas ini akan mempengaruhi baik kuantitas maupun kualitas partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Nah, batas daerah otonom akan menentukan siapa saja kelompok masyarakat yang masuk dalam cakupan proses pemilihan tersebut. Calon anggota dewan dan pemilihan daerah yang masuk dalam bursa pencalonan serta mereka yang terpilih pada dasarnya merupakan pencerminan kelompok mana saja yang memiliki akses yang baik dalam proses pemilihan. Nah, yang kelima adalah pemahaman publik terhadap sistem dan tujuan pemerintah daerah. Nah, karena batas daerah otonom akan menentukan aksesibilitas masyarakat dalam proses pemerintahan, maka sebenarnya batas daerah otonom secara tidak langsung akan menentukan pula interaksi masyarakat dengan masyarakat lainnya dan dengan pejabat politik dan pemerintahannya. Nah, berikut yaitu yang kelima, yang terakhir adalah rentang kendali kekuasaan dan tanggung jawab yang mendukung pemerintah daerah untuk merespon kebutuhan penduduk setempat baik pada masa kini dan mendatang serta memberikan pilihan-pilihan dalam penyediaan barang-barang publik. Jadi, batas daerah otonom akan menentukan ruang lingkup kelembagaan pemerintahan seperti kecamatan, kelurahan, dan desa. Setiap lembaga pemerintahan tersebut pada dasarnya juga akan mencangkup kelompok-kelompok masyarakat yang berada dalam batas wilayah yang telah terdefinisi dalam jangkauan layanan lembaga pemerintahan tersebut. Batas daerah otonom akan menentukan berapa banyak anggota masyarakat dalam satu lembaga tertentu, misalnya kelurahan.
Nah, hal ini pada hakikatnya menunjukkan rentang kendali pelayanan dari lembaga tersebut. Nah, kita sudah berada di penghujung pembahasan mengenai penataan daerah otonom yang ada di buku Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Maka video ini pun akan saya tutup. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan sangat berguna. Sampai bertemu dengan saya di lain waktu.